Samil TV Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Para sahabat sami tutor jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul mimbar Jumat kita insyaallah hati yang mengagungkan Allah. Sesungguhnya hati yang senantiasa mengagungkan Allah itulah hati yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menyadari bahwa Rabb-Nya Maha Agung, lalu hatinya mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih besar selain daripadanya. Berkonsekuensi sehingga Allah yang paling besar yang dia ingat. Maka pada waktunya hati seperti ini adalah hati yang Allah berikan taufik kepadanya. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih nikmat di hatinya ya dari mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang lebih nikmat hatinya ya dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah mengagungkan Allah seagung-agungnya ya. Itu senantiasa kita ucapkan ketika ya dalam salat ya, kita ucapkan Allahu Akbar ya, Allah yang paling besar. Maka ketika hati kita sangat membesarkan Allah, tidak ada hati kita yang ya mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya ketika kita telah melakukan ya takbir Allahu Akbar ya, Allah yang maha besar dan seluruh yang ada di muka bumi ini akan menjadi kecil gitu ya. Karena ini menunjukkan bahwasanya hati kita adalah hati yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada yang lebih besar di hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam salatnya. Oleh karena itu, jadikan Allah yang terbesar dalam ingatan kita ya. Jadi maksudnya adalah jadikan Allah yang tidak ada selain daripada Allah yang bisa mengalahkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat ya, artinya tumakninah ya, tidak ada sesuatu lagi yang kita pikirkan ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ya, ketika kita sedang membaca doa kita, ini hati kita ini sudah tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengingat Allah. Jadi hal-hal yang duniawi itu menjadi kecil ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya ya
Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu yang paling besar. Quran surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat ke-45 ya. Wala zikrullahi akbar ya, seringkali diucapkan oleh para khatib di khutbah kedua gitu ya. Seorang mukmin ya mengingat selain Allah adalah hakikat penyakit untuk hatinya, sebagaimana para ulama berkata ya, mengingat manusia itu adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah itu adalah obat hati ya. Seorang mukmin tidak ada yang lebih indah di hatinya dari mengingat Tuhannya, mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga pada waktu itu ya ucapannya selalu zikrullah, yaitu selalu mengingat Allah semata ya. Pasti lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya sentiasa mengingat Allah semata, dan hatinya merasa indah ya, dan merasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang senang sekali lisannya menyakiti orang ya? Kenapa ada orang yang senang sekali lisannya menghibah manusia, menghibah tetangganya ya, menghibah saudaranya? Ya Allah, naudzubillah min dzalik, menjelek-jelekan orang lain karena lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akibatnya berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, memberikan sanksi, sehingga lisannya lebih senang melakukan ya sesuatu yang maksiat, sesuatu yang Allah tidak sukai ya. Sehingga akhirnya ketika ia membaca Al-Quran terasa berat baginya, tetapi ketika bernyanyi bagi dia itu terasa indah hatinya ya. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sidang Jumat ini kita mengingatkan diri kita agar kita selalu ya mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita, mengingat Allah di setiap saat, di setiap kondisi apapun ya. Maka ketika seorang ya meremehkan ya segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya, meremehkan larangan Allah, itu pertanda hatinya sakit, hatinya tidak mengagungkan Allah, hatinya tidak membesarkan Allah. Sebab kalaulah ia mengagungkan Allah, niscaya hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, betapa pentingnya kita mengagungkan Allah agar kita yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ya. Maka daripada itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kalimatani khafifatani al-san safilanani fi mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Ada dua kalimat yang ringan ya, sekali di lisan kita dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci ya dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha besar dan agung. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Nah, mudah-mudahan di dalam khutbah Jumat yang telah khatib sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa harian. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Para sahabat, sami tutor, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul mimbar Jumat kita insyaallah hati yang mengagungkan Allah. Sesungguhnya hati yang senantiasa mengagungkan Allah itulah hati yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang menyadari bahwa Rabb Maha Agung, lalu hatinya mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih besar selain daripadanya. Berkonsekuensi sehingga Allah yang paling besar yang dia ingat. Maka pada waktunya hati seperti ini adalah hati yang Allah berikan taufik kepadanya. Tidak ada lagi suatu yang lebih nikmat di hatinya ya dari mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang lebih nikmat hatinya ya dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah mengagungkan Allah seagung-agungnya ya. Itu senantiasa kita ucapkan ketika ya dalam salat ya, kita ucapkan Allahu Akbar ya, Allah yang paling besar. Maka ketika hati kita sangat membesarkan Allah, tidak ada hati kita yang ya mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya ketika kita telah melakukan ya takbir Allahu Akbar ya, Allah yang maha besar dan seluruh yang ada di muka bumi ini akan menjadi kecil gitu ya. Karena ini menunjukkan bahwasanya hati kita adalah hati yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada yang lebih besar di hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu, jadikan Allah yang terbesar dalam ingatan kita ya. Jadi maksudnya adalah jadikan Allah yang tidak ada selain daripada Allah yang bisa mengalahkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat ya, artinya tumakninah ya, tidak ada sesuatu lagi yang kita pikirkan ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ya, ketika kita sedang membaca doa kita, ini hati kita ini sudah tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah mengingat Allah. Jadi hal-hal yang duniawi itu menjadi kecil ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya ya wala zikrullah akbar, dan mengingat Allah itu yang paling besar. Quran surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat ke-45 ya.
wala zikrullahi akbar, ya, seringkali diucapkan oleh para khatib di khutbah kedua gitu ya. Seorang mukmin ya mengingat selain Allah adalah hakikat penyakit untuk hatinya, sebagaimana para ulama berkata ya, mengingat manusia itu adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah itu adalah obat hati ya. Seorang mukmin tidak ada yang lebih indah di hatinya dari mengingat Tuhannya, mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga pada waktu itu ya ucapannya selalu zikrullah, yaitu selalu mengingat Allah semata ya. Pasti lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya sentiasa mengingat Allah semata, dan hatinya merasa indah ya, dan merasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang senang sekali lisannya menyakiti orang ya? Kenapa ada orang yang senang sekali lisannya menghibah manusia, menghibah tetangganya ya, menghibah saudaranya, ya Allah, naudzubillah min dzalik, menjelek-jelekan orang lain karena lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akibatnya berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, memberikan sanksi, sehingga lisannya lebih senang melakukan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang Allah tidak sukai ya. Sehingga akhirnya ketika ia membaca Al-Quran terasa berat baginya, tetapi ketika bernyanyi bagi dia itu terasa indah hatinya ya. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sidang Jumat ini kita mengingatkan diri kita agar kita selalu ya mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita, mengingat Allah di setiap saat, di setiap kondisi apapun ya. Maka ketika seorang ya meremehkan ya segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya, meremehkan larangan Allah, itu pertanda hatinya sakit, hatinya tidak mengagungkan Allah, hatinya tidak membesarkan Allah. Sebab kalaulah ia mengagungkan Allah, niscaya hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, betapa pentingnya kita mengagungkan Allah agar kita ya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ya. Maka daripada itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kalimatani khafifatani alasan safilanani fi mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Ada dua kalimat yang ringan ya, sekali di lisan kita dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci ya dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha besar dan agung. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Nah, mudah-mudahan di dalam khutbah Jumat yang telah khatib sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيد إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفوائد أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن إلا يملكوني منه خطابا يوم يقوم الله والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Motivasi Islami. Sebab terkadang doa tak selalu sesuai dengan rencana. Itulah mengapa di setiap doa terdapat kata semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam channel Sami Tutor ya, dalam sebuah channel Tipe Nabawi, pengobatan ala Rasul ya, bekam, ruqyah, kemudian resep-resep herbal HMI, resep herbal ilahiyah ya, dan juga dalam channel Samil TV Sunnah. Nah, buat teman-teman mohon dukungannya agar cita-cita dari Abu Samil ya, saya pribadi akan terkabulkan ya. Jadi saya akan berusaha untuk membuat sebuah konten ya yang berbeda dari konten-konten yang lainnya ya, yaitu konten yang mengarah pada siaran TV ya, siaran TV sunnah. Jadi dalam satu tayangan video itu ya, kita akan masukkan beberapa materi ya dengan penambahan seperti doa-doa harian, hadis-hadis pilihan, kemudian juga murotal dari teman-teman kita gitu ya. Kemudian mungkin juga nanti ada kultum singkat ya,
mungkin juga ada promosi-promosi tentang dunia apa aja ya, properti, dagang ya, yang insya Allah kita akan masukkan di dalam riset channel ini. Nah, mudah-mudahan dalam riset 1 bulan ini ya, ini udah berapa hari ya, mungkin udah sekitar 7 hari atau 8 hari channel yang kita buat ini ya. Mudah-mudahan di finishnya di bulan pertama ya, di riset bulan pertama, channelnya Syamil Tutor ini sudah mulai halus ya dalam penayangannya. Itu artinya tidak ada lagi cacat atau tidak ada lagi materi-materi yang bertumpukan di dalam tayangan video tersebut. Nah, ini dibutuhkan dukungan support dari teman-teman ya yang sudah mensubscribe channelnya Abu Syamil ya, yang sudah memberikan jempolnya untuk channel ini. Nah, mudah-mudahan channel ini menjadi ladang pahala ya buat kita semua untuk menyampaikan agama Allah ini ya, agama Allah yang apa namanya itu, yang kami ketahui ya, yang saya ketahui. Jadi Abu Syamil itu materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang memang kita mengambil dari artikel-artikel TV Sunnah, seperti saya mengambil dari Roja TV ya, ataupun dari TV-TV Sunnah lainnya, materi-materi yang sudah ada di sana ya, kita sampaikan ya, agar kita sama-sama belajar. Jadi Syamil Tutor tidak merangkai materi-materi itu sendiri, kita mengambil dari artikel yang sudah ada, kemudian ya kita pelajari dan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, khususnya untuk seluruh orang yang menonton ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan channelnya Syamil Tutor ini yang berkaitan dengan Syamil TV Sunnah ya, siapa tahu teman-teman ya, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan channel ini menjadi stasiun TV beneran gitu ya. Mana tahu ya, Allah menitipkan amanahnya kepada Abu Syamil untuk mengembangkan channel tersebut ya, atau mengembangkan dakwah melalui TV Sunnah yang kita saat ini sedang apa ya namanya, sudah kita kerjakan ya. Nah, buat teman-teman yang apa namanya itu yang menonton ya, diusahakan sampai selesai, karena durasi yang akan kita buat itu mungkin nantinya bisa lebih dari 1 jam ya, karena banyak tayangan-tayangan yang akan kita masukkan. Ini bertahap ya, sedikit demi sedikit materi-materi pilihan. Setiap hari materinya berbeda-beda. Mungkin nanti juga ada resep memasak gitu ya, bagaimana mengolah makanan ya. Mungkin kita akan cari apa namanya itu, orang yang memang dia bisa masak dan kita bisa buatkan konten gitu ya, kita hadirkan di channel, di kanal YouTube ini. Nah, mudah-mudahan promosi dari channel Syamil Tutor, yaitu Syamil TV Sunnah gitu ya, mudah-mudahan akan berkembang secara besar. Nah, untuk jumlah viewer atau jumlah penonton memang saat ini belum ada sama sekali gitu ya. Mungkin ada 1-2 penonton, yang sisanya mungkin ya kita oplos gitu ya, supaya ada penontonnya. Ya tergantung teman-teman ya, kalau teman-teman mau memberikan sumbangsinya untuk dakwah Islam dengan cara menonton ya, alhamdulillah. Jadi channel ini bisa apa namanya itu diterima oleh orang. Kalau channel ini yang nonton cuman segelintir orang, maka orang akan menganggap channel ini ya channel yang tidak menarik gitu ya. Nah, mudah-mudahan promosi yang Syamil Tutor berikan di hari ini bisa
eh, berkembang di suatu hari kemudian ya. Mungkin saat ini kita belajar. Nah, itu saja promosi dari Samil Tutor gitu ya, mengenai TV Sunnah ya, Samil TV Sunnah ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam sebuah channel Tibbun Nabawi, resep herbal dan materi-materi dakwah lainnya, dan juga dalam sebuah Samil TV Sunnah. Di kesempatan kali ini ya, dalam segmen kesehatan kita akan membahas tentang penyakit asam lambung. Para sahabat Samil Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak para ibu-ibu yang mengalami suatu penyakit, di mana penyakit ini penyakit yang memang secara umum dialami oleh sebagian banyak perempuan, yaitu usia di atas daripada 35 tahun ya, dan usia anak-anak rentang pada usia 16 sampai usia 26 tahun. Nah, penyakit asam lambung ini ya, dia tidak mengenal batasan usia ya. Tapi di usia-usia yang saya sebutkan tadi, itulah yang dirasakan oleh beberapa pasien daripada Abu Samil. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit asam lambung? Penyakit asam lambung ya, yaitu suatu penyakit lambung ya, atau JET, adalah kondisi di mana asam lambung ya naik ke dalam esofagus atau di daerah kerongkongan. Kondisi yang disebut sebagai penyakit asam lambung ini seringkali juga disebut dengan reflux gastroesophagus ya, dalam bahasa kedokteran ya. Ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati, headburn ya, headburn, serta sebagai gejala lainnya pada area dada ya, bawah perut, jadi dada dan area perut. Ini suatu penyakit asam lambung. Oleh karena itu ya, pengidap gastroesophageal ya, reflux di search atau JERS ini perlu mengetahui cara untuk meredam gejala tersebut, misalnya dengan perubahan gaya hidup dan konsumsi obat-obatan herbal. Penyebab penyakit asam lambung seringkali ya terjadi ketika seseorang telat makan ya, telat makan yang dimulakan daripada penyakit MA, kemudian dia akan menjadi penyakit MA kronis ya. Penyakit MA kronis artinya kondisi lambung tersebut sudah mengalami kerusakan atau mengalami luka robek akibat daripada panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh seperti cabai gitu ya. Kemudian sebagian yang lain juga diikuti adanya cairan ya yang mengalir ke perut setelah sphincter akan menutup kembali ya. Jadi penyakit asam lambung ini adalah suatu penyakit yang dimana ketika seseorang masukkan makanan ya, kemudian lower atau stomach di bagian perut ini
tidak membuka secara otomatis, maka makanan yang akan masuk itu akan dikeluarkan kembali dengan adanya rasa zat asam di dalam area langit-langit di dalam kerongkongan ini, atau di dalam ini kita ya, benang itu dalam mulut kita gitu ya. Salah satu penyebab asam lambung ya terjadi akibat misalkan seperti sphincter ya, bergerak di atas diafragma ya, yang yaitu otot yang memisahkan perut dari dada ya. Biasanya diafragma ini membantu menjaga asam di perut. Namun karena gangguan ini ya, asam dapat naik ke kerongkongan yang menyebabkan gejala GERD tadi. Nah, faktor-faktor penyakit asam lambung ya dapat mempengaruhi semua orang ya dengan gejala usia ya. Umumnya risiko ini dapat meningkatkan karena faktor gaya hidup ya. Tetapi bisa juga karena beberapa penyebab lainnya seperti faktor yang dapat meningkatkan resiko GERD atau penyakit reflux gastroesophagus. Ia adalah memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, sedang hamil karena dadanya terlalu banyak tekanan pada perut ya, mengidap gangguan jaringan ikat seperti skleroderma ya, hernia hiatus ya, hernia hiatus atau tonjolan dari bagian lambung, dan beberapa penyakit lainnya. Lalu bagaimana cara ya untuk mengatasi asam lambung? Yaitu dengan cara kita memperbaiki pola makan ya, pola makan kita yang harus kita ubah. Kemudian juga dengan terlalu banyak pikiran yang dapat meningkatkan penyakit di dalam tubuh kita. Karena kalau banyak penyakit biasanya banyak pikiran. Kemudian juga kita tidak pernah menjaga pola istirahat ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara pengobatan tibun nabawi, yaitu dengan bekal minimal 1 bulan 2 kali dengan rawatan intens ya, dan juga herbal daripada HNI ya. Herbal yang bisa dikonsumsi adalah magafit, kemudian sari kurma ya, dan juga ada obat untuk antibiotik yaitu dia Andograpis centella yang bisa digunakan untuk ya, perawatan lambung kita. Nah, mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat gitu ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada yang terbolak-balik ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel dakwah sunnah ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita sampai pada kejayaan Islam. Istri salihah adalah istri yang terbaik bagi suami yang soleh. Maka jaga dan lindungi dia dengan agamamu. Kata Mutiara Islam, orang yang paling berat cobaannya adalah Nabi.